Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Permana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 PTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Berikut video pembelajaran yang saya sampaikan tentang materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Materi dilaksanakan di kelas 8A SMP Al-Falah Dago Bandung. Berikut video pembelajaran yang dilakukan secara daring yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagus ya. Ya, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, baiklah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk berdoa dipimpin oleh Yusuf. Silakan Yusuf, pimpin dulu untuk berdoanya. Baik teman-teman, kita sebelum dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, tadi kita berdoa sudah. Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Aisyah. Ada. Arsi. Ada Pak. Azakiyah. Ada Pak. Devina. Ada. Pak Rezi. Fazri. Hadir Pak. Hadir. Firmansyah. Ada Pak. Gema. Ada Pak. Baik, sebelum ke pertemuan yang kedua, di materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, Bapak akan menanyakan materi yang pertama terlebih dahulu. Nah, materi yang sebelumnya Bapak akan tanyakan. Bagi yang nanti Bapak tanya, nah, silakan nanti buka itunya kamera sama speakernya. Bagi yang tidak bisa kameranya, speakernya juga nggak apa-apa. Diutamakan sama kameranya juga. Baik, untuk materi sebelumnya yang beriman kepada kitab-kitab Allah, itu ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah Kitab Zabur. Oke, kitab Zabur. Selanjutnya, tadi Naila, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil. Bagus, kitab Injil. Kemudian Aisyah, fungsi kita beriman kepada kitab-kitab Allah atau hikmahnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan. Untuk mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Nah, bagus. Untuk mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Sekali lagi, bahwa fungsi kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup. Ya, sebagai pedoman hidup. Baik. Nah, anak-anak, sebelum ke materi selanjutnya ya, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bapak ada games dulu, makanya buka dulu semuanya kameranya biar bisa lihat. Ini gamesnya itu
namanya what is the box? Ada apa sih di dalam kotak? Ini Bapak di sini. Nah, di box ini Bapak, oke, nanti Bapak sebentar ya. Nah, ini kosong. Tuh, kosong kan? Kosong. Nah, nanti Bapak isi sama benda yang kalian tebak nanti dengan cara kalian menanyakan clue-nya dari benda tersebut. Contoh, pertanyaannya kayak gini. Bendanya bisa dipakai untuk nulis nggak, Pak? Nah, jadi nanyanya kayak gitu. Ya, jadi nanyanya clue-nya. Ya, gitu. Siap? Siapa? Nih, ini kosong tadi. Kosong. Nah, sekarang Bapak masukin bendanya ke sini. Bapak masukin bendanya. Sip. Sudah Bapak masukin ke sini. Yang pertama, ini clue dari Bapak. Oke, bendanya cukup segini tuh. Ini kan ukurannya. Berarti bendanya nggak lebih gede dari inilah. Jadi bendanya kecil. Silakan. Pertanyaan yang lain. 10 menit. Kalau tidak terjawab 10 menit, berarti nggak ada yang dapat hadiahnya. Bisa dibaca nggak, Pak? Kasih clue-nya. Bisa dibaca. Bisa dibaca, bisa iya, bisa enggak. Oke, bagus. Bisa dipegang. Pasti atuh dipegang mah. Atuh bisa dipegang mah Bapak nggak bisa masukin ke tas atuh kalau nggak bisa dipegang. Pak, bentuknya gimana? Bentuknya, kalau bentuknya pokoknya tadi lah. Jadi bentuknya benda padat. Penggaris, Pak? Bukan ya? Bukan. Kasih pertanyaan dulu, clue-nya. Alat elektronik bukan, Pak? Bisa ya. Betul, alat elektronik. Oke, dapat. Alat elektronik, ya, alat elektronik salah satunya. Kemudian bisa dibaca, bisa enggak? Laptop bukan, Pak? Laptop bukan, Pak? Mana laptop masukkan atas Bapak? HP. Kan kecil. Ukurannya kecil segini tuh. HP, Pak? Bukan. Ya, Pak. Bukan. Tema Apa tuh ya? gampang tuh handphone Bapak di sini. Pegang. Dompet. Dompet alat elektronik? Lainnya. Kalkulator bukan? Bukan. Flash disk. Apa? Siapa? Apa? Flash disk. Siapa? Fajri. Fajri. Bagus. Flash disk. Ya. Oke, kita buka isinya. Misi Bapak Fofo. Isinya tuh, ini. Isinya adalah flash disk nanti. Kita lanjut ke pembelajaran ya tadi anak-anak. Yang pertama Bapak share screen dulu. Semuanya terlihat ini materi yang slide yang Bapak tampilkan. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang mewujudkan generasi sehat dengan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, selanjutnya ini KIKD, indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian KD 4.5-nya menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Ketika tujuan pembelajaran ini tercapai, berarti pembelajaran ini sukses. Nah, maka tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, itu yang pertama, setelah menyimak isi video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian minuman keras, jadi kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian minuman keras, judi, pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini silakan dibaca ya nanti. Setelah melaksanakan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan bahaya tadi pengertian, kemudian tujuan yang kedua menjelaskan bahaya dari minuman keras, bahaya dari judi, bahaya dari baik. Untuk selanjutnya ini infografis yang terjadi realita di kehidupan kita di Indonesia. Ya, di Indonesia ini tahun 2020.
infografisnya konsumsi alkohol di Indonesia ini menurun pada tahun 2020. Infografis juga ini sebagai bahan tafakur kita. Jadi pernahkah kalian mendengar seorang anak yang tertangkap sedang mabuk minuman keras? Kalian udah lihat kan tuh di berita di TV-TV kan, di media, anak yang tertangkap sedang mabuk minuman keras. Nah ini menurut kalian bagaimana perasaan orang tua mereka ketika seorang anak tertangkap sedang mabuk minuman keras? Bagaimana perasaan orang tuanya? Jadi simaklah peristiwa jatuhnya korban minuman keras oplosan secara bersamaan di 3 tempat berbeda. Ini dari berita ya, dari media cetak. Ini simak materi di video yang ada di bawah ini ya. Silakan semuanya untuk mendengarkan materi video. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 8 yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, silahkan amati gambar berikut ini. Dalam gambar divisualkan orang yang sedang meminum minuman keras, berjudi, dan bertengkar, yang mana semua itu sangat dilarang dalam Islam. Khamar adalah segala bentuk minuman yang memabukkan. Meminum khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya diisyaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang meminum khamar dan berjudi. Larangan ini terdapat di dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Pertengkaran atau berkelahi, tawuran, dan sejenisnya sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar, baik itu dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran antara lain, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadah, hanya makan makanan dan minum minuman yang halal, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Itu tadi pembahasan salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya untuk materinya, untuk materi barusan tentang materi untuk minuman, menghindari minuman keras. Silakan Bapak buka tanya jawab dulu. Bisa ada materi yang belum dimengerti, silakan untuk yang mau bertanya. Kalau mau bertanya silakan buka dulu, unmute dulu speakernya. Ya, ada yang belum mengerti dari materi yang barusan disampaikan. Silakan. Siapa? Ada? Saya, Pak. Boleh. Pak. Aisyah dulu. Silakan Aisyah. Apa yang harus kami lakukan jika kami sudah terjerumus pergaulan bebas remaja agar bisa meminimalisir dampak negatif dan pergaulan tersebut? Nah, ini kan bagus ya pertanyaannya itu, bagus. Nah, itu perlu pemikiran yang sangat dalam ya untuk pertanyaannya. Bagaimana kalau kita sudah terjerumus nih? Nah, beda ya. Kalau tadi kasusnya di materi ini kita menghindari, berarti kan sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, nah ini kalau sudah terjadi bagaimana caranya kita untuk sikap kita agar bisa meminimalisir kejadian yang tadi. Tadi seperti disampaikan tadi di materi di video, salah satunya adalah yang pertama, biasanya kejadian itu orang akan mengulang lagi kejadiannya, biasanya akan mengulang kembali kejadiannya dengan orang yang sama atau teman yang sama. Berarti yang pertama, pergaulan harus dibatasi dengan orang yang seirama dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip orang yang seirama untuk mengkonsumsi minuman keras tersebut. Oke, ada lagi yang lainnya? Silakan. Saya, Pak. Boleh. Sarah, silakan. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang berselisih menolak ajakan berdamai? Yang berselisih menolak ajakan untuk berdamai, bagus dalam kategori pertengkaran ya. Nah ini sebetulnya dalam pertengkaran itu yang paling baik adalah orang yang meminta maaf terlebih dahulu. Entah kategorinya salah atau tidak salah, yang paling Allah puji, yang paling Allah hendaki itu adalah orang yang pertama kali minta maaf. Walaupun dia dalam keadaan tidak salah, apalagi kalau salah. Ketika kita sudah meminta maaf terhadap teman, terhadap orang yang saling berselisih tadi, terhadap teman yang kita berselisih, kewajiban kita udah gugur, bahwa kita sudah minta maaf. Kalaupun dia tidak mau memaafkan apa yang dilakukan oleh kita, perselisihan itu mau dia lanjut, itu sudah masuk kategori dia sendiri, yaitu silahkan. Gitu. Tapi kewajiban kita yang paling baik adalah bagaimana cara kita untuk meminta maaf terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, silakan ada yang lainnya? Saya, Pak. Boleh, silakan. Siapa ini teh? Bagaimana cara pemerintah dan pemuka agama untuk menyadarkan orang-orang yang melakukan perjudian, minum minuman keras dan pertengkaran yang mereka tahu akibatnya? Bagus. Nah, ini kan agama dari tokoh-tokoh ulama merupakan public figure yang akan diikutin oleh umatnya, pemerintah juga. Nah, ini maka dalam kategori ini pemerintah sudah menerbitkan RUU rancangan undang-undang bahwa untuk tidak, kemarin kan ramai tuh dilegalkan. Nah sekarang itu kepresnya dicabut, RUU-nya dicabut untuk pelegalan minuman keras. Nah itu sekarang dicabut bahwa pelegalan minuman keras itu tidak dilegalkan sama sekali, itu pemerintah. Kemudian yang kedua untuk kategori ulama ya ini sering memberikan siraman rohani, nasihat dan sebagainya. Nah, baik, itu mungkin untuk materi tentang tadi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, anak-anak, nah di dalam surah ya, yang dalam surah Al-Maidah ayat 90 ya, dalam surah Al-Maidah ayat 90 tadi yang menerangkan tentang perjudian, judi, minuman keras itu ada di Al-Maidah ayat 90. Kemudian yang menerangkan tentang pertengkaran itu ada di surah Az-Zukhruf ayat 58 ya. Itu. Jadi sebelum itu kita lihat tadi Bapak sudah share screen yang tentang
tentang surah apa? Tentang surah Al-Maidah. Ini ya. Baik anak-anak, ini tentang dalil nakli tentang minuman keras dan perjudian. Ya, baik kita baca bersama-sama. Silakan dibuka speakernya semua. Nanti Bapak akan pimpin untuk bacaannya. Nanti kalian ikutin, ya. Silakan speakernya dibuka dulu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu Innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu wal anqabu wal azlamu rijsum min amali syaiton min amali syaiton fajtanibuhu fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Baik, Naswa, silakan dibaca Naswa artinya. Terjemahnya nih. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi minuman keras itu adalah minuman yang mengandung etanol atau bahan psikoaktif. Nah, bahan psikoaktif sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Itu. Jadi dalam minuman itu mengandung etanol atau bahan-bahan psikoaktif yang lainnya sehingga kesadarannya menurun. Jadi segala sesuatu yang dapat memabukkan, awas, ini bukan hanya di kategori minuman keras saja. Ya, bukan hanya kategoris minuman, bukan. Tapi perlu kalian ketahui, segala sesuatu yang dapat memabukkan, mengganggu akal pikiran. Sekali lagi, sesuatu yang dapat memabukkan, mengganggu akal pikiran, apapun namanya, apapun mereknya, maka itu disebut khamr. Ada contoh, ada zat-zat yang dapat memabukkan diantaranya satu, bir, ganja, kokain, opium, narkoba dan obat-obat adiktif lainnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam khamr. Selanjutnya ini hikmah yang bisa diambil dari pelarangan minuman keras, judi dan pertengkaran. Satu, bahaya terhadap kesehatan. Ini minuman keras, yang ini perjudian, yang ini pertengkaran. Bahaya terhadap kesehatan, bahaya terhadap akal, bahaya terhadap harta benda, bahaya terhadap masyarakat. Karena apa? Bahaya terhadap kesehatan. Ini di selanjutnya nih, lihat. Nah, Bapak, salah satu bahaya yang memicu minuman keras, yang memicu dari mengkonsumsi minuman keras atau hal-hal yang memabukkan, satu, ini merusak hati dan memicu penyakit jantung. Lihat, hati yang sehat, ini gambar ini, nih, mulus sekali tuh. Hatinya, warna hati merah itunya,
mulus. Lihat, ini hati yang rusak. Ini hatinya yang rusak. Kalau ini Bapak lebih gedein lagi, biar kelihatan sobat. Nah ini, ya, ini kalian bisa bedakan kan? Hati yang sehat dan hati yang rusak. Kemudian meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak ini. Bapak perbesar lagi sobat. Nah, ini kanker. Nah ini kanker yang tumbuh di otak. Ini salah satunya. Kelompok 1 ini menerangkan, silakan berkelompok, menerangkan tentang pertengkaran. Kelompok 2. Naswa, Kania, Azakia, 4 orang, 3-an. Yang lainnya mana? Nah, ini Kalau nggak salah ada Gema. Oke, kelompok berapa ini? 2 ya. Kelompok 2, Naswa menerangkan tentang perjudian. Ya, tentang perjudian. Baik, ini mana yang lainnya? Coba buka dulu kameranya, ini kelompok 3. Yang ada di kelompok 3, Pak Ajri, Pak Uzan, Zahra. Nah, Zahra, untuk kelompok 3, kalian nanti diskusi tentang minuman keras. Sekarang untuk presentasi kelompok 1, ya, presentasi untuk kelompok 1, kelompok yang lainnya mohon mendengarkan dan nanti boleh mengajukan pertanyaan. Kelompok 1 tadi siapa? Saya, Yusuf ya? Oh, Arsi. Oke. Baik, Arsi, silakan sampaikan hasil diskusinya. Pertengkaran adalah keadaan di mana perbedaan pendapat terjadi antara seseorang dengan yang lainnya sehingga dapat memancing emosi antara kedua belah pihak. Pertengkaran menyebabkan rusaknya hubungan persatuan, memutus tali silaturahmi, memperpanjang masalah, melukai diri sendiri juga orang lain, dan menimbulkan fitnah. Cara menghentikan pertengkaran adalah tenangkan diri masing-masing, pikirkan baik-baik apa yang mau dikatakan, dengan tenang memulai permintaan maaf. Contoh pertengkaran, pembakaran bengkel oleh dokter di Tangerang berawal dari cekcok dan berujung tewasnya 3 orang. Silakan kelompok yang lain. bagaimana cara agar terhindar dari pertengkaran? Nah, itu silakan dari kelompok Zara, dari kelompok berapa? 3. Dari kelompok 3. Itu Arsi, ada pertanyaan dari Zara, kelompok 3, cara agar terhindar dari pertengkaran. Boleh Bapak tambahkan 1 tadi ya, tambahannya. Saling membuka diri untuk bisa bermemohon maaf. Nah, itu ya, itu. Jadi saling membuka diri untuk bisa menjadi orang yang pertama memohon maaf. Kemudian ada lagi, yang kedua, selalu berbaik sangka terhadap orang lain. Pengertian perjudian adalah permainan dengan menggunakan uang atau harta benda lainnya sebagai taruhannya. Judi juga diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasilnya. Bergantung pada untung dan kebetulan, menurut pandangan Islam, berjudi merupakan perbuatan yang dilarang dan haram. Bahaya dari judi dan akibatnya adalah dapat menguras harta yang kita miliki, mendapat dosa, merugikan diri sendiri, dapat dikenakan hukuman dunia dan akhirat. Selanjutnya, anak-anak untuk segera mengerjakan LKPD-nya, LKPD yang sudah Bapak kirim ya, linknya di Google Form tadi di grup WhatsApp-nya, tadi sudah Bapak kirimkan, silakan untuk dikerjakan LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ya. Menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ada pesan yang kalian ambil dari grafik data BPS tersebut, ini uraikan. Kemudian nanti ada tulisannya, teks jawaban panjang, silakan diuraikan. Tahun berapakah terjadi penurunan yang sangat signifikan pengkonsumsian alkohol di Indonesia? Ini silakan dijelaskan. Tahun manakah yang paling sangat tinggi penurunannya? Ini termasuk numerasi ya dalam soal atau AKM. Kemudian pengumpulan data informasi tentang akibat dari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ini per kelompok sesuai kelompoknya tadi. Kalau yang minuman keras berarti ngupload
informasinya tentang data minuman keras. Kalau yang kelompok judi berarti ngupload datanya tentang judi, dan juga yang pertengkaran berarti ngupload datanya juga tentang pertengkaran. Nah, ini silakan. Alhamdulillah, ini sudah ada jawaban. 21 orang sudah masuk jawabannya. Kita lihat di Google, di spreadsheet-nya. Nah, ini ya, alhamdulillah itu sudah pada masuk semuanya. Nilainya di sini di belakang. Ini 1 dan 3, merugikan diri sendiri, memabukkan, minuman keras, konsumsi alkohol oleh semakin tahun semakin menurun. Semakin ke sini terjadi penurunan konsumsi alkohol di Indonesia. Ini juga nih ada di tahun 2018. Ini di perdesaan, di perkotaan yang konsumsi alkohol lebih tinggi dan banyak berdasarkan tadi pembacaan grafiknya. Oke, bagus sekali untuk pengerjaan LKPD-nya. Terima kasih untuk pengerjaan LKPD-nya. Nanti Bapak sampaikan untuk hasil nilainya. Ya itu ya, baik untuk materi untuk tentang menghindari minuman keras, perjudian dan pertengkaran. Dari diskusi yang sudah kita dapatkan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua ketiga kegiatan ini adalah kegiatan yang dilarang oleh agama, kegiatan yang dilarang oleh agama. Tadi sudah jelas dalil nakli yang menyebutkannya di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90, untuk perjudian dan untuk minuman keras. Pengharamannya untuk perjudian itu ada di surah Az-Zukhruf ayat 58. Bahaya-bahayanya sudah kalian dapatkan tadi informasinya dari berita-berita yang sudah kalian dapatkan, termasuk masalah bahaya kesehatan, masalah kepribadian juga. Pokoknya banyak imbas buruk, banyak akibat buruk yang ditimbulkan dari minuman keras, perjudian, dan juga pertengkaran. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghindari itu semua, satu, pergaulan. Pergaulan harus benar-benar diantisipasi. Pergaulan dengan harus bergaulan dengan harus dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan teman-teman yang baik, ya, bergaul dengan teman-teman yang baik. Kemudian tadi untuk menghindari perjudian, kita kuatkan, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin-rajinlah bergaul tadi dengan orang-orang yang soleh, keluarga juga, dan keluarga juga semuanya. Kemudian untuk pertengkaran, menghindari pertengkaran satu tadi, hindari masalah-masalah yang bisa menimbulkan pertengkaran. Kemudian bisa membuka diri untuk meminta dan menerima permohonan maaf. Kemudian klarifikasi, tabayun terhadap orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu berbaik sangka terhadap orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang sudah melakukan pembelajaran kali ini. Kalian anak-anak hebat. Bapak doain semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih sekian untuk pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa, membaca doa akhirul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.